Baik, Bapak Ibu saudara sekalian ya, malam hari ini kita mengkaji masalah yang sangat penting dan tentu ini sudah disepakati ya, apa masalah yang bahkan mungkin masalah terpenting ya dalam pendidikan kita, yaitu bagaimana tentang pendidikan karakter itu. Kita tahu istilah pendidikan karakter dan program-programnya itu digencarkan di zaman Menteri Pendidikannya Bapak Profesor Muhammad Nuh ya, dan kemudian dilanjutkan dengan menteri-menteri. Dan kalau kita lihat latar belakang ya, mengapa pemerintah menggencarkan pendidikan karakter ini, karena disadari ya, ini kunci lah ya keberhasilan pembangunan kita, keberhasilan pendidikan kita itu ya dari pendidikan karakter ini. Saya waktu itu ya di mana-mana ya seminar lah ya, saya pun waktu itu juga ikut-ikutan lah menulis buku tentang pendidikan karakter, menghadiri banyak seminar ya. Tapi kemudian dirasakan apa sih sebetulnya yang sudah kita hasilkan dari program pendidikan karakter itu. Kalau kita baca di berbagai jurnal ya, itu sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa rupanya ada kegagalan nih ya dalam program pendidikan karakter. Nah, oleh karena itu ini perlu dilihat ya akar masalahnya secara komprehensif. Sejak program itu diluncurkan pun saya sudah nulis satu artikel di Harian Republika waktu itu. Dan memang dalam artikel itu saya sudah menyampaikan keraguan lah, ya bukan pesimis tapi ragu bahwa pendidikan karakter ini akan berhasil, ya, karena ada hal-hal yang cukup mendasar yang kelihatannya ini belum dipecahkan ya dalam program pendidikan karakter khususnya yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi perlu ada evaluasi. Dan kita, khususnya lembaga-lembaga pendidikan Islam, ya, perlu lebih serius lagi. Karena dalam alam disrupsi sekarang ini, ya, di mana internet sudah begitu mendominasi, ya, artificial intelligence sudah sangat semakin dominan, ya, mau tidak mau, ya, pertaruhan ya, masa depan pendidikan kita itu tergantung pada keberhasilan pendidikan karakter ini. Karena inilah ya yang tidak bisa digantikan oleh robot, ya nggak bisa digantikan oleh komputer ya, nggak bisa digantikan oleh yang ini, harus manusia yang mendidik karakter manusia ini, yang harus manusia. Nah, kita coba ya secara mendasar dulu melihat ya secara umum apa sih sebetulnya kalau kita melihat karakter gitu ya. Tentu kita akan melihat sifat-sifat manusia Indonesia atau karakter manusia Indonesia yang sudah banyak dikaji. Nah, salah satu kajian yang cukup populer dan menghebohkan itu adalah telaah yang dilakukan oleh seorang budayawan kita namanya Mokhtar Lubis. Ya, budayawan, sastrawan yang pada tahun 1977 berpidato di Taman Ismail Marzuki. Pidatonya itu manusia Indonesia. Nah, manusia Indonesia itu apa? Kan kita mau mengubah. Maka kalau mau mengubah manusia Indonesia ya harus tahu apa sih ciri-ciri manusia Indonesia yang dominan, yang menonjol. Nah, cuma masalahnya Mokhtar Lubis ini nanti menyorot ya aspek-aspek yang dominan, tapi aspek-aspek dominan dalam karakter manusia Indonesia itu sangat negatif ya menurut Mokhtar Lubis ini. Silahkan antum setuju atau tidak ya, ini faktanya. Mokhtar Lubis kemudian menggambarkan ya ciri manusia Indonesia yang pertama ya, ini tulisan dia ya, salah satu ciri manusia Indonesia yang cukup menonjol ialah hipokritis ya, hipokrit alias munafik ya, berpura-pura, lain di muka, lain di belakang, merupakan sebuah ciri utama manusia Indonesia sejak lama. Nah itu
betul nggak ciri ini, ya, ya apa semangat ya mau pemberantasan korupsi dan lain-lain gitu ya. Nah sekarang masalahnya sama nggak kan kalau kita dalam bahasa Islam ciri orang munafik itu kan tiga ya, ya satu apa idza hadatsa kadzaba ya kan, kemudian yang kedua wa idza wa'ada akhlafa, dan yang ketiga wa idza tumina khana ya. Ciri orang munafik itu tiga. Kalau berkata dia bohong, kalau apa berjanji dia ingkar, ya kalau diberi amanah dia berkhianat. Gitu. Nah, jangan sampai ini Rasulullah sudah mengingatkan ya ciri orang munafik ini. Jadi menurut Muhtar Lubis, ciri orang Indonesia katanya yang sangat menonjol, paling menonjol itu adalah munafik. Yang kedua, nah ini juga nih, beliau ini budaya mengamati ya, dengan cermat gitu ya, karakter manusia Indonesia kata dia. Ciri yang kedua, apa manusia Indonesia itu segan dan enggan bertanggung jawab atas perbuatannya, putusannya, kelakuannya, pikirannya dan sebagainya. Bukan saya adalah kalimat yang cukup populer pula di mulut manusia Indonesia. Nah, lihat ya di sekitar kita apakah ini muncul juga ya apa namanya kebiasaan ya tidak mau bertanggung jawab ya, melempar tanggung jawab pada orang lain ya, bukan saya. Nah, berikutnya kita lihat, kita loncat sama yang keenam ya, karena banyak ciri-cirinya. Yang keenam, manusia Indonesia itu punya watak yang lemah ya, karakternya kurang kuat. Manusia Indonesia kurang kuat mempertahankan atau memperjuangkan keyakinannya. Dia mudah apalagi jadi paksa, dan demi untuk survive bersedia mengubah keyakinannya. Makanya kita dapat melihat gejala pelacuran intelektual amat mudah terjadi dengan manusia Indonesia. Nah, renungkan nih, Muhtar Lubisnya pidato tahun 77 ya, sudah berapa tahun, 50-an tahun ya. Ya, hampir 50 tahun sudah dia mengungkapkan ini. Betul nggak di sekitar kita melihat karakter manusia yang seperti ini ya. Jadi tidak kuat ya. Nah, berikutnya ini ya, dia cenderung boros, senang berpakaian bagus, memakai perhiasan, berpesta-pesta. Dia lebih suka tidak bekerja keras kecuali kalau terpaksa, atau dengan mudah mendapat gelar sarjana, sampai memalsukan atau membeli gelar sarjana supaya segera dapat pangkat, dan dari kedudukan berpangkat cepat bisa menjadi kaya. Ya, ini betul-betul perlu kita renungkan ya. Apakah ini sudah terjadi ya di sekitar kita ya. Nah, jadi ini perlu mendapat apa namanya perhatian ya. Nah, ada kondisi lain yang ini terutama di sektor pekerjaan ya, karena pendidikan sekarang ini memang sangat dominan ya, bahkan ya hampirlah 100% diarahkan bagaimana orang bisa bekerja ya, karena sudah terbentuk ya dari kecil seperti itu ya, gambaran tentang pendidikan itu akhirnya ya kamu sekolah di sini, kuliah di sini, nanti kerjanya di sini gitu. Itu yang disebut dengan pendidikan ya, seperti pernah kita bahas ya, tentu ini sebetulnya bukan ya pendidikan dalam arti yang sebenarnya, ini masih sebatas pembelajaran dan pelatihan. Sebab kalau kita bicara pendidikan ya intinya adalah menanamkan nilai-nilai ya, nilai-nilai kebaikan dalam diri seorang sehingga dia menjadi manusia yang seutuhnya ya, kalau bahasa Bapak Muhammad Natsir, manusia yang integral ya, seutuhnya. Nah, toh begitu, meskipun begitu ya, pendidikan sudah diarahkan supaya bagaimana orang bisa bekerja, tetapi ironisnya ya, kondisi ya pekerja kita yang sudah bekerja di sektor industri itu memiliki ya sifat-sifat ya karakter yang
kurang mengembirakan. Ini sebuah survei yang dirilis ya dari makalah Profesor Satrio Sumantri Brojonegoro ya, mempertanyakan cetak biru pendidikan Indonesia. Ya, waktu itu pernah saya ceritakan, saya juga diundang di forum ini diskusi tentang round table discussion tentang pendidikan nasional. Nah, dalam makalahnya Profesor Satrio ini mengungkapkan data ya, kalau nggak salah 460 perusahaan disurvei ya, ditanyailah para pimpinan ya, CEO dari perusahaan-perusahaan itu bagaimana kondisi karyawannya. Nah, ternyata yang menjawab ya karyawannya sangat lemah dalam membaca itu ada 92%, lemah dalam menulis 90%, lemah dalam etos kerja 84%, lemah dalam kemampuan komunikasi 83%, lemah kemampuan bekerja dalam tim 82%. Jadi kalau kita perhatikan, nah sekarang justru ini yang menjadi perhatian serius dari kenapa misalnya ada kalau kita lihat ya di YouTube, saya pernah lihat ya ada HRD lah gitu ya, bagian personalia dari satu perusahaan mengatakan Gen Z ya, Gen Z sekarang ini lemah gitu ya, lemah dari generasi stroberi ya, generasi yang lemah ya. Ya karena ini hal-hal yang mendasar ya, membaca, menulis ya, komunikasi, etos kerja ya. Kalau ini lemah ya tentu harapan ya tercapainya satu industrialisasi yang bermutu susah dicapai. Ya susah dicapai. Ini data-data yang bisa kita jadikan bahan telaah. Nah, padahal ya amanah pendidikan nasional kita, baik dalam konstitusi kita, ya, Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, kemudian juga tentang Undang-Undang Pendidikan Tinggi, ya, Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, juga Permendikbud nomor 20 tahun 2016 di masa Anies Baswedan jadi Mendikbud tentang SKL ya, standar kompetensi lulusan. Kalau kita lihat secara normatifnya ya dari peraturan-peraturan perundangan yang ada ya, mulai dari konstitusi sampai Permendikbud ya, itu bagus sekali ya, bahwa pendidikan harus begini, melahirkan orang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, mandiri dan sebagainya. Sangat bagus gitu. Ya. Nah, ini pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Ya, ini sebetulnya tugas pemerintah ya. Konstitusi ini menugaskan pada pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Ya, jadi seluruh pendidikan nasional di Indonesia ini harus ya meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Nah, ini ingat ya, ini perlu kita catat betul bahwa konstitusi kita ini mengamanahkan, mewajibkan ya kepada pemerintah untuk konsentrasi di sini, kan yang utama iman, takwa dan akhlak mulia. Ini menurut saya luar biasa. Ya, nanti harusnya kita serius ya di tiga hal ini. Karena tiga hal ini landasan, maka dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya. Jadi kita jangan hanya mengacu pada cerdas ini, ya, tapi landasan kecerdasan kan yang penting ya. Pendidikan kita itu basisnya itu iman, takwa, akhlak mulia, bukan sains dan teknologi ya. Sains teknologi nanti dari sini ya, mencerdaskan ini. Ya, jadi jangan sampai iman, takwa, akhlak mulianya justru tidak menjadi perhatian. Ya, inilah yang nanti ya, kita bisa melihat. Salah satu yang saya usulkan ya untuk perbaikan pendidikan karakter ke depan ya harus serius di situ. Ya, jangan dianggap ini masalah yang sepele. Ya. Ini contoh ya, Undang-Undang Pendidikan Tinggi.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Lihat apa itu tujuan pendidikan tinggi itu? Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, apa? Sehat ya. Berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Ya, nah ini dia harus berakhlak mulia, ya, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten. Nah, ini gimana ini mewujudkannya dalam kurikulum pendidikan? Nah, kalau enggak ya cuma ditulis saja gitu. Jadi nanti jangan-jangan yang dikatakan Mukhtar Lubis itu benar, ya. Apa namanya, cuma diomongin, ya, dibahas, ya, tapi tidak dilaksanakan. Ya, nah jangan sampai kena apa namanya ya, yang dikatakan Mukhtar Lubis jadi benar bahwa ya kita pandai membuat segala macam apa namanya rumusan, ya, tapi nggak dijalankan. Ya. Nah, jadi kita lihat ya, dari konstitusi, ya kan, undang-undang, ya, kemudian sampai ya aplikasinya di peta jalan pendidikan nasional, kita perhatikan ya, masalah akhlak itu disebut. Jadi visi pendidikan Indonesia itu tahun 2035 itu ini, ya, ini draft ini memang belum resmi, tapi sudah beredar ya, apa namanya, beredar luas, dan setahu saya ini belum direvisi draftnya. Ya, ini kita lihat di situ ya. Visi pendidikan Indonesia 2035, membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Hal-hal rumusan seperti ini yang nanti kita telaah ya, perlu diperbaiki atau tidak rumusan ini. Kalau saya berpikir, visi pendidikan Indonesia itu nggak kembali saja kepada konstitusi. Tadi kan konstitusi kita sudah jelas pasal 31 ayat 3. Ya, jadi kita melahirkan produk-produk pendidikan, ya, manusia-manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, yang cerdas, ya, kreatif dan seterusnya. Jadi di sini malah hilang kata iman, takwanya nggak ada. Meskipun sebetulnya kalau kita mau mengacu pada akhlak saja ini juga sudah mewakili. Cuma kalau pengertian akhlaknya dimaknai dengan Islam, ya, nanti kita lihat pengertian akhlak itu. Jadi bahwa akhlak itu adalah refleksi dari keimanan kan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Utamima makarimal akhlak. Jadi sebenarnya kalau kata akhlak mulia ini saja ya dijadikan sebagai sentral. Ya, ini saya apa namanya, di beberapa lembaga pendidikan ya, saya menyarankan kalau membuat kurikulum di tengahnya ya tujuan apa akhirnya itu ya akhlakul karimah. Gitu. Jadi nanti semua kurikulum misalnya dari akidah, syariah, ya kan, matematika, sejarah, semua itu ujungnya kemana? Ya ke akhlakul karimah. Ya, atau kita bilang beradab itu, insan adabi. Ya, manusia beradab atau berakhlak mulia. Nah, itu yang seharusnya sebenarnya kita buat simpel gitu ya. Jadi karena kadang-kadang ya dalam rumusan ini rumusannya kelihatan indah, tapi tidak mudah dijalankan. Karena variabelnya terlalu banyak, ya. Misalnya 18 karakter nanti ya yang yang harus dicapai, ya. Itu kalau menurut saya terlalu banyak. Ya, susah kalau tidak fokus, ya. Jadi nanti dalam pendidikan akhlak kita lihat ya bagaimana bentuknya. Jadi meskipun visinya
adalah membentuk manusia yang unggul tadi ya, seumur hidup dan pembelajar seumur hidup yang unggul. Cuma di realisasinya itu nggak begitu, ya, terutama di level perguruan tinggi. Di level perguruan tinggi ini, Bapak Ibu sekalian, ini perlu sangat serius, ya, karena materi kurikulum di perguruan tinggi itu sebetulnya sudah tidak lagi menekankan ya kepada pembentukan manusia yang seutuhnya. Yang kemudian ditekankan ada apa? Ya, kompetensi pengetahuan tertentu. Tapi yang sifatnya sudah parsial. Ya, nah ini universitas ideal. Ya, karena orang sekarang banyak yang berpikir iya menjadi kepala gitu ya. Jadi ketika kita masuk di situ, aspek adab dan akhlak mulia sudah tidak menjadi yang utama. Ya, nggak menjadi yang utama. Nah ini nanti akan menimbulkan problem yang sangat serius di tengah masyarakat. Apa namanya belajar IT, kedokteran, ya, akuntansi, bukan itu. Ya, itu tetap ilmu-ilmu itu statusnya adalah ilmu fardhu kifayah. Tapi yang mendasar itu apa? Manusianya. Ya, manusianya itu baik apa tidak. Nah, kriteria orang baik itu indikator akhirnya adalah akhlak mulia gitu. Ya, jadi ini maka kita jangan a priori kalau ini pemerintah mengatur ya bidang-bidang pekerjaan yang harus diciptakan supaya orang bisa, masyarakatnya bisa bekerja, lulusan perguruan tinggi bisa bekerja, itu betul, tidak salah. Tapi itu problem adabnya yang masalah. Karena yang terpenting bukan itu, ya kan? Yang terpenting bagi seorang muslim, dia selamat akidahnya, ya, dia baik akhlaknya. Itu yang paling penting. Nah, setelah itu baru kita bicara yang berikutnya. Ya, dia harus punya profesionalitas. Ya, jadi jangan sampai yang tidak terlalu penting atau tidak yang terpenting, ya, justru diangkat menjadi yang terpenting. Nah, itu namanya loss of adab. Ya, tidak tahu tempat yang betul yang mana, ya. Nah, ini peta jalannya, ya. Nah, pemerintah ini ya begitu seriusnya tentang pendidikan karakter, ya, sampai presiden pun akhirnya mengeluarkan ya peraturan namanya peraturan presiden ya nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Nah, kita lihat ya, Bapak sekalian ya, lihat pertimbangan ini ya. Mengapa sih Perpres tentang penguatan pendidikan karakter ini dikeluarkan ya? Lihat dengan pertimbangan dalam rangka mewujudkan bangsa yang berbudaya ya melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, ya, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab, ya, pemerintah memandang perlu penguatan pendidikan karakter, ya. Karena sebelumnya kan sudah ada, nanti ada peraturan menteri, ya, operasionalisasi pendidikan karakter di sekolah, ya. Dan Perpres ini dikeluarkan, ya, penguatan pendidikan karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga, ya, dengan pelibatan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional revolusi mental, ya. Nah, ini masih programnya Presiden Jokowi, ya.
PPK menurut Bapak sih memiliki tujuan membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2044 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan. Nah, kita lihat seterusnya. Ditegaskan dalam Perpres ini penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal sudah dimaksud dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, dan dilaksanakan dalam dan atau di luar lingkungan satuan pendidikan formal. Ya, kita nanti baca ini aja sudah. Nah, sekarang kita lihat salah satu pasalnya, ya. Ini salah satu nanti kita evaluasi, ya. Kenapa ya pendidikan karakter kita, ya, itu menurut saya ya itu memang susah, bukan hanya susah tidak berhasil, memang di tingkat konsep pun perlu kita telaah. Ya, ini misalnya gini, pasal 5 PPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan dengan menggunakan visual berikut: berorientasi dan berkembangnya potensi peserta didik secara menyeluruh dan terpadu. Ya, kemudian keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan pendidikan dan berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kan menyeluruh banget nih, konsepnya bagus ya. Ya, bagaimana pendidikan karakter itu bukan hanya di sekolah kan gitu ya, tapi sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini gimana nih operasionalnya? Kan dari tingkat konsep aja sudah bagus, tapi berat dilaksanakan. Ya. Nah, ini contoh ya, masih lanjutannya tadi ya. Penyelenggaraan PPK, penguatan pendidikan karakter dalam kegiatan ekstrakurikuler, ya, saya dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf C merupakan penguatan nilai karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, keberanian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Kegiatan ekstrakurikuler, sebagaimana dimaksud pada ayat 3, meliputi kegiatan kerida, karya ilmiah, latihan olah bakat atau olah minat, dan kegiatan keagamaan, serta kegiatan penghayat kepercayaan. Nah, iya, tadi masih. Nah, sekarang kita lihat ya. Di sini ya, penguatan pendidikan karakter melalui kegiatan keagamaan, kan dijelaskan apa itu kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat dilaksanakan paling sedikit ya melalui pesantren kilat, ceramah keagamaan, katekisasi ya, retreat, dan atau baca tulis Al-Quran dan kitab suci lainnya. Ya, untuk Islam kita lihat ya. Kegiatan keagamaan itu berarti sini diletakkan di ekstrakurikuler. Nah, inilah yang saya mengusulkan ya, mohon jangan begitu ya. Karena ekstrakurikuler ini di luar kurikulum ya. Biasanya ini sifatnya sukarela. Boleh ikut, boleh enggak. Nah, kalau pendidikan karakter ya itu dimasukkan ekstrakurikuler, ya artinya dianggap bukan inti kurikulum kan gitu. Gimana kegiatan keagamaan saya ini kan pesantren kilat, ceramah keagamaan ya, dan atau baca tulis Al-Quran dan kitab lainnya. Jadi baca tulis Al-Quran dianggap ekstrakurikuler. Nah, tentu ini kan tidak tepat ya. Dalam pandangan Islam nggak bisa baca tulis Al-Quran itu inti kurikulum. Ya, termasuk ceramah keagamaan dan sebagainya. Jadi, kan ini termasuk bagian dari adab ya, kalau kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, di mana nih kita letakkan? Nah, beberapa lembaga pendidikan ya, saya perhatikan bahkan pesantren ada yang masih menyusun kurikulum dengan pembagian seperti ini: kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler. Nah, yang dimasukkan ekstrakurikuler itu ada misalnya kajian kitab, ya, penguatan karakter, baca tulis Al-Quran, seperti dalam Perpres ini. Jadi apa yang wajib, ya, jangan diletakkan di ekstrakurikuler. Ya, termasuk misalnya salah satu, kalau kita lihat di sini, ekstrakurikuler
apa biasanya dimasukkan juga kegiatan olahraga gitu kan. Tadi kan ada nih olah bakat minat gitu ya. Jadi termasuk nanti ini minatnya apa, bakatnya apa ya. Nah, ini kalau bagi kita umat Islam ya, Rasulullah itu jelas ya, pendidikan itu harus membangun manusia yang kuat ya, bukan hanya yang sehat, yang cerdas, tapi yang kuat. Itu bisa kita rujuk dalam surat Al-Anfal 65-66 ya. Wahai Nabi, siapkan orang mukmin untuk berperang. Nah, kalau orang mukmin disuruh siap perang, itu artinya kuat, artinya sehat. Ya, jika kamu ada 20 orang mukmin yang sabar, akan mengalahkan 200 orang. Ya, jika kamu ada 100 orang mukmin yang sabar, akan mengalahkan 1000 orang. Ya, jadi ini dahsyat sekali loh. Rasulullah SAW itu konsep pendidikannya ya, yang sudah terbukti berhasil, itu melahirkan manusia-manusia yang kekuatannya 10 kali lipat orang lain. Ya. Nah, ini lembaga pendidikan mana yang berhasil membangun kekuatan seperti itu? Jadi, dan itu tentu nggak bisa sambilan, ya. Ya, jadi ini yang jadi masalah. Terus sekarang gimana dengan problem ini? Apa yang kita sampaikan? Nah, saya menyampaikan ya. Pertama, kalau mau pendidikan karakter kita sukses, ya, menurut saya ya perlu dipertegas istilah yang digunakan. Kita mau pakai karakter, pakai adab, atau pakai akhlak, ya. Nah, saya mengusulkan ya sesuai dengan konstitusi, ya tadi ya pasal 31 ayat 3, sebaiknya istilah yang digunakan adalah pendidikan akhlak mulia. Jadi bukan PK ya, pendidikan karakter. Ya, saya mengusulkan diganti saja menjadi PAM, ya, pendidikan akhlak mulia. Nah, nanti bagaimana dengan pemilu agama lain? Bukan di konstitusi istilah yang dipakai akhlak mulia resminya, iya kan? Jadi kalau kita mau melaksanakan konstitusi, termasuk juga melaksanakan undang-undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 ya, dan juga undang-undang pendidikan tinggi, tadi semua istilah yang digunakan akhlak mulia loh. Tidak ada istilah karakter. Saya pernah tanya ya, di Kemendikbud itu ada asisten menteri khusus bidang ya karakter ini. Waktu itu saya dengan beliau diundang dalam diskusi pendidikan di markasnya PKS di Pasar Minggu. Saya sempat tanya pada beliau, Pak, kenapa pemerintah tidak menggunakan istilah pendidikan akhlak mulia? Bukankah yang istilah yang resmi digunakan adalah akhlak mulia loh di konstitusi dan undang-undang? Beliau jawabnya, maksudnya apa yang dimaksud dengan karakter di situ akhlak. Nah, saya tidak mempersoalkan itu. Yang saya tanya, kenapa tidak digunakan istilah akhlak mulia? Ya, ini saya kira penting ya untuk nanti Bapak Ibu sekalian ya, kita bisa mengusulkan ya kepada pemerintah kita ya, supaya kenapa nggak digunakan saja istilahnya ya, mau pakai karakter atau akhlak mulia gitu. Ya, so nanti ada perbedaan ya sedikit, tapi bisa substansial tuh istilah karakter dengan akhlak mulia, akhlakul karimah. Nah, yang kedua, saya mengusulkan pendidikan akhlak mulia ini, jadi istilahnya dulu ya, tapi pendidikan akhlak mulia itu berbasis pada ajaran agama. Ya, jadi maksudnya nanti begini, urusan pendidikan akhlak ya lebih baik negara mempercayakannya kepada masing-masing agama. Nah, itu usul saya nih kalau mau sukses ya, terutama kepada umat Islam ya. Karena yang resmi memang ya ada Dirjen Pendidikan Islam ya, itu memang dari awal umat Islam itu mendapatkan haknya. Ya, itu kan salah satu tugas Kementerian Agama. Dan Kementerian Agama itu dibentuk ya, ingat ya, karena barter ya dari dicoretnya 7 kata dalam Piagam Jakarta. Ya, jadi bentuknya Kementerian Agama itu ya. 3 Januari 1946. Ya, waktu itu Menteri Agama
pertama yang memimpin departemen adalah Profesor H.M. Rashidi, ya, salah satu pimpinan Dewan Dakwah juga Menteri Agama. Dan ini berbasis pada ajaran agama, ya, jangan disekulerkan. Kalau pendidikan karakter, ya, itu dicabut dari agama, menggunakan model pembelajaran yang sekuler, ya, dia sekedar karakter seperti di Cina, Korea, ya, di Finlandia, di Amerika, itu pendidikan karakter memang. Tapi tidak berbasis kepada ajaran agama, tidak berbasis keimanan, gitu. Itu nanti akan gagal. Untuk umat Islam kenapa? Karena umat Islam, umat yang memang nggak bisa disekulerkan. Ajaran Islam itu nggak bisa disekulerkan. Karena dari bangun tidur, ya, masuk kamar mandi, sampai nanti dia bekerja, Islam itu selalu bersama pemeluknya. Nggak pernah ditinggalkan. Ya, dan ada ritual-ritual, ya, praktek-praktek ibadah yang sudah jelas dicontohkan Rasulullah SAW. Ya, mulai bangun tidur, baca doa tidur, ya, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, bercermin, itu semua ada tuntunannya, ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ya, jadi sebab Indonesia negara yang sangat religius, gitu ya. Ya, jadi kalau umat Islam ini untuk pendidikan karakternya, yaitu dilepaskan dari agama, ya, itu, ya, kalau saya melihat, ya, hampir pasti gagal, karena paling kuat gitu di situ. Lihat kan peran agama, ya, dalam pendidikan pembangunan itu sudah teruji, ya, dalam penanggulangan COVID, ya, itu peran agama besar sekali. Nah, kita lihat kenapa begitu, ya, sebab memahami Pancasila, tadi kan banyak, ya, berkarakter Pancasila, gitu ya. Nah, kalau kita bilang berkarakter Pancasila, maksudnya apa? Maksudnya, ya, berkarakter agama, berkarakter Islam bagi orang Muslim, gitu. Ya, berdasarkan Pancasila itu maksudnya berdasarkan Islam. Inilah yang diputuskan, ya, dalam Munas Alim Ulama NU di Situbondo, Jawa Timur, ya, 21 Desember 1983. Mungkin ada yang belum lahir, ya, 1983 ini. Tapi para ulama sudah berkumpul, lihat nih keputusannya, ya. Sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 yang menjiwai sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam. Nah, jadi ini penting sekali nih, ya, tolong di sekolah-sekolah nanti difahamkan betul. Kalau ngajar Pancasila itu jangan mengajarkan Pancasila menurut, ya, penafsiran sekuler. Ya, kadang-kadang ada yang mungkin mengajar Pancasila kurang serius. Jangan, ya, Pancasila ini yang sekarang ini, ya, itu hasil perjuangan para tokoh kita, para ulama kita dulu. Coba kemudian Pancasila ini diberi makna, ya, secara sekuler. Nah, tafsir Pancasila yang sekuler itulah yang sekarang banyak diajarkan di sekolah-sekolah. Akhirnya orang tidak memahami, orang Muslim sendiri, anak Muslim sendiri nggak paham. Ketuhanan yang Maha Esa itu maknanya tauhid, ya, mencerminkan tauhid menurut pengertian Islam. Ya, bagi NU, ya, keputusan nomor 2, ya, Islam adalah akidah dan syariah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia. Ya, jadi Islam itu mencakup semuanya. 3 apa? Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dan upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya. Jadi nanti jangan ada kata begini, bahwa kalau orang Islam mengamalkan Islam dengan benar, itu berarti dia tidak Pancasilais, gitu loh. So, nanti ini muncul nih. Nah, sekarang kan misalnya, ya, MUI mengatakan salam lintas agama itu hukumnya haram, ya, bukan bentuk toleransi, ya. Dibantah kan, nggak begitu, ya, bahkan ada yang menuduh kemudian itu bertentangan dengan Pancasila. Nah, mempertentangkan Islam Pancasila begini itu berbahaya, ya. Kita orang Muslim ini nggak bisa dilepaskan dari agama kita.
Ya, jadi mengamalkan Pancasila itu maknanya mengamalkan agama gitu. Mengamalkan Islam, ya. Jangan ada pengertian gini, orang baik menurut Pancasila itu berbeda dengan orang baik menurut Islam. Nah, itu berbahaya kalau begitu. Berarti itu namanya mempertentangkan Islam dan Pancasila. Jadi kalau kita nanti masuk dalam pendidikan karakter atau pendidikan akhlak, ya, ini nggak bisa dipisahkan Islam dan Pancasila itu. Jangan bicara Pancasila, tapi tidak merujuk kepada Islam. Sebagai orang Muslim, ya, sehari-hari dia dari bangun tidur sampai tidur lagi, dia itu menjalankan Islam gitu. Ya, misalnya gini kan, kita suruh nih anak-anak, kamu kalau belajar yang rajin ya, jangan nyontek ya, karena itu bertentangan dengan sila kelima, ya, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Ya, kan enggak gitu kalau kita orang Muslim ya. Mendidik anak adalah kamu, ya kan, kalau ujian jangan nyontek, karena itu haram hukumnya gitu. Nah, Islam kan ada wajib, ya kan, haram ini ada Islam. Sekarang Pancasila gimana? Kalau dia dioperasionalisasi untuk dasar pengamalan, nah ini yang sudah berdebat panjang. Maka tahun 1978 dalam sidang MPR, Fraksi Persatuan Pembangunan PPP waktu itu tahun 78 itu gambarnya masih Ka'bah. Baru nanti tahun 83 gambar P3 itu diganti dengan bintang. Nah, Ka'bahnya dibuang tuh, itu tahun 83. Ya, maka terus ada kewajiban asas tunggal. Waktu itu semua partai dan ormas wajib berasas Pancasila dan tidak boleh mencantumkan asas agama. Itu undang-undang ormas, undang-undang Pol itu dulu ceritanya gitu, ya. Nah, waktu itu terjadi perdebatan yang panjang umat Islam melalui partai Islam, ya, yaitu P3, ya. Tahun 78 itu suara P3 kalau nggak salah ingat saya masih 22%. Waktu itu ya suara P3, karena waktu itu ada 3 partai ikut pemilu, ya, P3, Golkar, PDI, gitu ya. Nah, suara P3 zaman itu masih sekitar 20%. Pernah 22%, nanti turun. Ya. Nah, setelah asas tunggal berlaku tahun 87 suaranya turun. Nah, nanti tahun 93 turun lagi. Ya, 97 masih lagi asas tunggal Pancasila. Nah, setelah reformasi kembali. Ya, jadi ulama, kalau kita lihat ulama-ulama kita ini ya, mereka ketika diwajibkan berasas tunggal, nah Pancasila mereka rumuskan. Maksud sila ketuhanan yang Maha Esa adalah tauhid, mencerminkan tauhid itu adalah pengertian keimanan dalam Islam. Nah, ini penting ya Bapak Ibu sekalian. So, nanti kalau kita pendidikan karakter tidak jelas basisnya, ya, tidak basisnya bagi orang Muslim ya, kita nggak bicara agama lain, silahkan. Bagi orang Muslim, pendidikan karakter atau pendidikan akhlak, basisnya harus agama. Basisnya iman, ya, ini pentingnya. Nah, berikutnya kita udah pernah bahas ini ya, bukti Indonesia itu negara sangat religius. Makanya kalau gini kan, kalau kita mau sukses, Indonesia mau jadi negara adil, makmur segala macam, ya agama. Nah, di sini sebetulnya lembaga-lembaga keagamaan, ormas-ormas keagamaan, ya, lembaga-lembaga pendidikan Islam itu harus membuktikan nanti itu menjadi pelopor terdepan dalam pendidikan akhlak mulia. So, kita memperjuangkan nih, supaya pendidikan akhlak mulia itu berbasis agama kan gitu. Tapi ketika pemerintah nanti mempercayakan, oke, pemerintah nggak campur tangan nih, silahkan pendidikan karakter segala macam. Yang penting lulus SD itu, misalnya lulus SMP, SMA itu harus punya beberapa kriteria ini. Harus jujur, ya, harus tadi kreatif, ya, tidak malas, ya, kemudian tidak pembohong, ya, tidak penakut, nah itu cuben, ya. Nah itu lembaga-lembaga pendidikan Islam harus membuktikan itu. Nah, itu pentingnya di sini. Nah, sekarang kita lihat ya, tadi kan kita udah nih usulan saya ini ya, adalah kalau mau sukses nih pendidikan karakter, pertama istilahnya ganti, ya, kembalikan pada konstitusi dan undang-undang pendidikan, ya, yaitu
bukan PK, pendidikan karakter, tapi pendidikan akhlak mulia. Ya kita kan usul ya, sebagai rakyat tugas kita usul. Saya pernah rapat diundang di Kementerian Agama tentang membahas rancangan undang-undang rancangan undang-undang perlindungan umat beragama. Saya usulkan ya di rapat itu karena ada juga pendeta yang diundang ya, dari berbagai agama juga diundang, Komnas HAM diundang. Maka waktu itu saya usulkan, saya sebagai Muslim, sebagai rakyat, saya mengusulkan umat Islam dilindungi. Ya, kan perlindungan agama saya bilang, dilindungi dari kurikulum pendidikan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Gitu. Ya, saya mengusulkan pasal itu. Saya nggak tahu itu dicatat nggak usul saya. Ya. Karena ke Menteri Agamanya Pak Lukman Hakim Saifuddin diganti. Nah, kemudian rancangan undang-undang ini tidak berlanjut lagi sampai sekarang. Ya. Rancangan undang-undang perlindungan umat beragama. Jadi ini usul kita, ya. Ini buktinya. Jadi kalau ya presiden nanti ini yang terpilih sekarang Prabowo Subianto itu masih menjalankan program karakter yang tidak berbasis kepada Islam untuk umat Islam ya. Saya bicara khusus kalau umat Islam ini khas ya. Ini harus sekalian ya. Salah satu kekhasan umat Islam. Ya, yang itu tidak dimiliki oleh agama manapun. Umat Islam itu punya model, punya uswah, punya uswatun hasanah. Gitu. Jadi kalau umat Islam itu disuruh mengacu pada faham lain, itu berat bagi umat Islam. Sekarang kan perdebatan misalnya tentang salam lintas agama itu sama juga. Kenapa yang ribut umat Islam? Karena umat Islam itu punya contoh. Redaksi salam saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu nggak boleh kita ganti, ya itu salam resminya Islam begitu. Ya, jadi karena salam itu ada contohnya dari Rasulullah SAW, nah kita nggak bisa ganti gitu loh. Islam ini agama wahyu, cultural religion. Nah kita kan ingin sebagai pemerintah ya, oke pemerintah ingin rakyatnya jujur, ya rakyatnya sehat, ya rakyatnya pekerja keras, ya rakyatnya suka berkorban, tadi itu gini. Nah itu ada caranya. Caranya ya seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW gitu. Nah itu masalahnya yang bisa begitu hanya umat Islam. Makanya kita sebagai umat Islam usul saja. Apa berarti negara itu diskriminatif? Tidak. Misalnya gini ya, ada undang-undang makanan halal. Kan undang-undang itu produk DPR. Ya produk DPR dan pemerintah, maksudnya produk politik. Ada waktu yang protes, banyak yang protes loh. Ya, kenapa kok ada undang-undang yang dikhususkan untuk agama tertentu katanya? Kenapa tidak untuk semua agama? Nah, nggak begitu masalahnya. Islam itu punya undang-undang sendiri, ya, punya contoh sendiri, ya, punya ajaran yang khas, yang sifatnya itu wahyu, bukan budaya. Ini penting ya, ini landasan pendidikan karakter ya atau akhlak mulia. Saya mengutip saja beberapa apa sih sebenarnya dimaksud dengan karakter gitu ya. Ya. Apa namanya? Nah, kita langsung aja ya. Jadi karakter itu ini di bukunya Dr. Namekawangi ya yang punya sekolah karakter. Itu satu ya. Karakter tersusun 3 bagian. Jadi knowing the good, deciding the good, doing the good. Jadi tahu, mau, dan dia tahu knowing ya, deciding dia mau, kemudian doing ya. Nah jadi tahu, mau, laku. Ya laku maksudnya dilakukan ya. Jadi ya, diketahui, kemudian diwujudkan dalam bentuk ingin berbuat baik dan lakukan gitu. Nah itu karakter. Nah, jadi ini sekarang. Terus kira-kira apa? Jadi kalau kita lihat ya, Bapak saya sekalian, ini nanti yang ini kita bisa bedakan dengan akhlakul karimah dalam pandangan Islam ya. Jadi kalau karakter memang itu sifatnya latihan, seperti otot. Jadi orang itu ya disiplin, karakter jujur, karakter ini itu bisa dilatih. Ya, bisa dilatih, dibiasakan, ada keteladanan,
dan ada penegakan disiplin aturan. Kan itu sih. Kenapa sih orang di Singapura misalnya gitu ya, nggak buang sampah sembarangan ya? Kok mereka bisa sih ya melakukan tindakan-tindakan yang baik, ya disiplin. Ya. Kenapa? Ya karena terutama 3 hal ya. Pemimpinnya ngasih contoh. Yang kedua, ada proses pembiasaan terus-menerus. Yang ketiga, penegakan aturan di sana. Yang melanggar ya dihukum. Nah itu akhirnya lama-lama karakter itu dilatih, jadi dia. Ya, saya pernah cerita mungkin ya, bagaimana Finlandia misalnya merupakan negara ya kan dengan tingkat kejujuran yang sangat tinggi, ya. Ya karakter saja yang dilakukan dan itu berhasil. Ya, sambil contoh ya sebentar. Jadi ada top 20 happiest countries ya in 2024 ya. Jadi 20 negara paling bahagia di dunia. Indonesia nggak masuk, Indonesia ini nomor 80. Ya, ini kalau kita lihat nih, apa aja 20 negara paling bahagia. Itu kita juga meragukan, ada Israel di situ tuh. Benar nggak Israel itu bahagia? Ini 20 negara paling bahagia ya. Nah, ini survei tahun terakhir. Biasanya dia keluar tiap tanggal 20 Maret. Daftar negara bahagia itu keluar. Makanya kalau kita lihat ya, kurikulum pendidikan di Indonesia itu ketinggalan. Di Indonesia itu kurikulum pendidikannya masih mentargetkan kemajuan itu, ya kan. Pembangunan itu diukur dari income per kapita. Padahal di level dunia aja sekarang income per kapita itu tidak menjadi satu-satunya indikator kemajuan. Sekarang negara maju itu diukur dari tingkat kebahagiaan rakyatnya, gitu. Bukan berapa jumlah duitnya gitu. Jadi sebetulnya saya kasihan ini kalau melihat ya, kurikulum sekolah masih zaman saya dulu ya, masih begitu. Indonesia negara sedang berkembang, ya diukur duit gitu. Ditargetkan nanti 2045 pendapatan per kapita kita 27 juta rupiah per orang per bulan gitu. Saya terus terang kasihan gitu. Kalau kita bandingkan dengan negara lain ya, itu sudah mengukur kemajuan bukan hanya ya faktor indikatornya itu bukan hanya duit tadi, pendapatan. Ya, itu sudah nanti ada tingkat korupsi, kemudian sarana sosial, ya termasuk kejujuran gitu. Nah, ini yang menarik kalau kita lihat ya. Finlandia ini 7 tahun berturut-turut dia menjuarai ya, negara di negara paling bahagia ya. Lihat nih, 5 negara paling bahagia nih katanya Finlandia, Denmark, ya, Islandia, Swedia, Israel, ya, 6 Belanda, 7 Norwegia, 8 Luxembourg, ya, 9 Swiss, 10 Australia. Ya, nah negara Islam yang satu-satunya yang masuk di 20 besar itu hanya Kuwait. Ya, Kuwait ini. Ya, Austria, Kanada, Belgia, Irlandia, ya, Ceko ini ya, kemudian Lituania, Inggris, 23 Amerika Serikat. Nah, Finlandia, nah ini tentu ini indikator yang kita penting untuk kita jadikan refleksi ya. Finlandia ini jelas ya, lihat benderanya itu salib ini, tapi tingkat religiusitasnya rendah. Dalam satu survei itu yang pergi ke gereja tiap minggu, Finlandia hanya sekitar 2-3%. Ya, dan angka drugnya tinggi, angka obat terlarang tinggi sana konsumsinya. Nah itu sayangnya nggak disurvei gitu. Ya, tapi kejujuran, nah itu orang Finlandia itu terkenal kejujuran resep kemakmuran negara Finlandia. Jadi kenapa ini kalau kita mau kemajuan ya kan tadi itu ya, 3 rahasia Finlandia jadi negara paling bahagia di dunia. 1 apa? Sering menghabiskan waktu di alam. Nah ini ya, orang Finlandia itu tidak suka ya ngerusak alam ya. Mereka ini kan memberikan ketenangan pikiran, energi dan relaksasi ya.
Di Finlandia setiap karyawan berhak untuk memperoleh liburan musim panas selama 4 minggu atau sebulan. Biasanya mereka akan memanfaatkan libur itu untuk berlibur ke pedesaan dan menyatu dengan alam. Semakin sedikit peralatan modern, bahkan sampai tidak ada listrik atau air mengalir di rumah, maka semakin baik. Gitu ya. Bagi masyarakat Finlandia, menghabiskan waktu di alam terbuka dapat meningkatkan kemampuan untuk bertahan hidup, kesejahteraan, dan mampu meningkatkan proses pengembangan diri. Jadi, sekarang kadang-kadang begitu ya, saya olahraga ya, kemarin beli sepatu mahal-mahal supaya nyaman, tiba-tiba sekarang beredar teori. Ya kan, bagusnya kalau jalan kaki, kakinya nyentuh rumput. Saya bilang kembali saya waktu kecil, Bang. Ya, waktu kecil saya dulu SD, sama sekali nggak pakai sepatu saya. Nyeker kalau kita bilang orang Jawa. Tapi sekarang katanya itu sehat. Ya, saya dulu mandi di kali, nyari ikan, ya macam-macam, ya nggak pernah pakai sepatu. Ya, sekarang katanya itu sehat, gitu ya. Nah, itu yang kembali ke alam, ya. Kemudian ada back to nature, ya. Nomor 2 nih, lihat nih, mengutamakan kejujuran, ya. Nih ada penelitian nih. Oh, ini laporan Reader's Digest ya. 2002 dilakukan sebuah eksperimen dompet hilang ya di sejumlah negara dunia untuk menguji kejujuran masyarakat. Dalam eksperimen tersebut, peneliti menjatuhkan 192 dompet di 16 kota seluruh dunia. Ada penelitian itu. Kayak kurang kerjaan ya. Menjatuhkan 192 dompet. Nah, hasilnya 11 dari 12 dompet yang dijatuhkan di Helsinki, ya Finlandia, dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya. Ya. Nah, silakan tes tuh saat askar di Makassar. Tes tuh 12 dompet sebarkan di kota Makassar, yang kembali ke pemiliknya berapa? Mungkin jangan dompet ya, kalau kita handphone aja ya. Handphone sebar di 12 dompet, 12 handphone, ini 12 titik ya. Berapa yang kembali ke pemiliknya? Nah, itu tes kejujuran. 3, ya ini nih, tidak membandingkan diri dengan orang lain. Ini kan sebenarnya tidak iri, ya kan? Ada ajaran agama kita ini, ya kan? Ojo apa dulu lagunya siapa itu ya? Di ojo dibanding-banding ke, ya. Jangan suka banding-bandingin, ya. Jangan membandingkan, menyamakan. Jadi orang Finlandia itu katanya ya di sini itu nggak suka pamer, gitu ya. Masyarakat Finlandia tidak pernah memamerkan kekayaannya pada orang lain dan selalu berperilaku sederhana. Ini kan perlu, kita tidak a priori ya menerima orang lain, maksudnya mengambil ya hikmah kebaikan yang ada pada orang lain, ada pihak lain, meskipun itu bukan Muslim. Ya ini kan bagus ya, kejujuran ya. Nah, Islam nanti menyempurnakan loh akhlak begini. Basisnya iman ya. Jadi bukan hanya karena budaya. Kalau ini kan dia melakukan ini karena budaya, karena kebiasaan, karena tradisi ya. Nah, Islam lebih dari itu, bukan menafikan tradisi ya, tapi lebih dari itu, dikuatkan dengan iman. Nah, itulah sebetulnya karakter nih. Dengan karakter aja bisa gitu. Nah, bandingkan sekarang dengan akhlak. Menarik kalau kita lihat definisi akhlak dari Imam Al-Ghazali. Ya. Apa itu akhlak? Ibaratun an hayatin fin nafsi. Ya, rasikhotun anha tasduru al-afalu bisuhulatin wa yusrin. Min ghairi hajatin ila fikrin wala ruwiyatin. Ya. Jadi namanya akhlak itu sebetulnya adalah kondisi jiwa yang sudah kokoh, sudah stabil, ya, sudah mantap. Anha, dari jiwa yang mantap itu, tasduru al-af'alu gitu, keluar perbuatan-perbuatan. Bisuhulatin wa yusrin, dengan gampang dan mudah. Min ghairi hajatin ila fikin wala ruwiyatin, yang tidak membutuhkan pemikiran maupun pertimbangan. Fa in kana al-hayatu, ya, apa itu? Bisa tertutup ini apa? Bihaisu Bihaisu kan saya. Tasduru al-afalu, ya.
al-jamilatu al-mahmudatu aklan wa syar'an sumiyatil kalhayatu khuluqan hasanan gitu. Jadi kalau apa ini perbuatan tadi yang keluar ya, itu wujudnya perbuatan yang jamilah, yang cantik, yang terpuji, baik secara aklan. Ini Masya Allah ya, terpuji secara akal maupun terpuji secara syariat. Ya, maka itu dinamakan khuluqan hasanan. Jiwa yang kokoh tadi namanya akhlak yang baik. Ya. Tetapi kalau sebaliknya yang keluar adalah al-af'alu al-qabihatu ya. Apa namanya? Perbuatan yang buruk ya. Sumiyat al-hayatu allati hiya al-masdaru khuluqan hasana ya. Kalau perbuatannya tadi yang keluar itu adalah perbuatan yang buruk ya, maka apa itu namanya disebut akhlak yang tidak baik atau akhlak yang buruk. Nah, Bapak Ibu saya sekalian, ini penting sekali definisi ini ya. Berarti ya, akhlak itu sumbernya jiwa, nafs ini. Jiwa yang bersih melahirkan akhlak yang baik. Jiwa yang kotor ya, melahirkan akhlak yang buruk. Akhlak itu indikatornya perbuatannya. Maka kalau kita melihat perbuatan baik, orang melakukan perbuatan baik, belum tentu itu menjadi akhlaknya. Kalau perbuatan baik itu tidak keluar dari dirinya secara otomatis. Begitu lihat orang miskin, dia langsung nolong. Ya, di mana saja, kapan saja, karena sudah nggak pakai pikiran. Pokoknya hatinya itu sudah selalu suka menolong. Itu namanya akhlak gitu. Akhlakul karimah. Tapi kalau dia nolong orang miskin karena dia jadi caleg, ya, atau jadi calon apa namanya bupati, wali kota, ya. Nah, baru dia banyak nolong, bikin jembatan, bikin jalan. Maka ada yang lucu kan, dia apa namanya sudah bikin jalan di kampung, ternyata nggak dipilih dia, kalah. Akhirnya jalannya dihancurin sama dia. Ada di beberapa. Nah, itu perbuatan baik yang bukan merupakan akhlakul karimah. Perbuatannya baik ya, tapi tidak otomatis. Nah, di sini nanti ya strategi ya menanamkan akhlakul karimah itu lebih daripada karakter, karena harus berbasis tazkiyatun nafs ya. Nah, itu pentingnya. Jadi ini kaitan antara tazkiyatun nafs dengan akhlakul karimah. Saya percepat waktunya. Nah, oleh karena itu proses pendidikan akhlak ya menurut Profesor Ahmad Tafsir yang saya tambah satu, 4 hal ya harus dicontohkan. Jadi mau jungkir balik kayak apapun pendidikan karakter ya, ada perpresnya, ada ini, kalau pemimpinnya ya, menterinya, kepala dinasnya nggak mencontohkan akhlak mulia, nggak akan berhasil ya. Berbagai negara yang menanamkan di karakter sukses tuh, di Jepang kah, Korea ya, di Finlandia, memang pemimpinnya ngasih contoh. Nah, begitu juga di pesantren, di sekolah, ya harus pengen santrinya cinta ilmu, ya, cinta ibadah, ya harus contoh. Ya, pemimpin lembaga itu ya harus memberi teladan, gitu. Seperti Rasulullah SAW, ya. Yang kedua dibiasakan. Tadi itu pembiasaan. Kita terima nih, harus ada. Ya, Rasulullah menyebut ibadah yang baik itu yang rutin, ya kan? Khairul umur adwamuha wa in qalla. Walaupun sedikit, tapi rutinkan. Ya. Nanti akan ada muncul kebiasaan baik gitu ya. Lama-lama dia menyatu dalam dirinya, itu yang disebut dengan akhlak tadi. Ya, 3, dimotivasikan. Ya, karena ini berat ya. Yang berat itu mustaqim, ya. Beristiqomah itu berat. Berat ya, kadang-kadang kita naik turun semangatnya. Nah, itu tugas guru, tugas orang tua, tugas pemimpin sebetulnya memberi motivasi yang terus-menerus. Keempat, ditegakkan aturan. Ya, jadi berikan tarhib wa tarhib, ya. Diberikan motivasi dan juga ancaman. Awas loh kalau kamu melanggar begini, gitu kan. Kalau kamu taat begini, dan aturannya ditegakkan, disiplin.
Ya, kalau sudah aturannya rusak, ya kan, yang melanggar malah apa namanya diberikan penghargaan, gitu ya, yang khianat diberikan amanah, wah itu rusak. Ya, kalau nilai sudah rusak, itu berat, memperbaikinya lama. Ya, karena sudah menjadi budaya yang salah. Ya misalnya ya sekarang ini kan berat gitu tuh. Lampu merah itu kan tradisinya harusnya mobil berhenti. Lampu kuning itu pelan. Gitu. Nah sekarang sudah berubah tuh. Lampu kuning itu justru tancap gas. Gitu kan. Sekarang lampu merah kadang-kadang banyak dilanggar. Nah akhirnya orang jadi nggak aman kan. Lampu merah itu pun harusnya orang berhenti dia menabrak. Jadi kalau pelanggaran itu dibiarkan, ya nilainya rusak. Itu berat memperbaikinya. Nah, sebagai Muslim, pendidikan akhlak ini kita tambah, ya didoakan. Ya. Nah, semua ini sebetulnya, ya pangkalnya kalau dalam akhlak itu apa? Tazkiyatun nafs tadi, wa yuzakkihim. Itulah Rasulullah diutus menyempurnakan akhlak. Tugas beliau tilawah, tazkiyah, taklim. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian ya, dalam proses pendidikan yang sangat penting adalah ini. Ya, saya mengusulkan supaya dalam semua kurikulum pendidikan kita ada akhlakul karimah itu di tengah. Apapun arahnya ke situ, ya. Jadi jangan merusak akhlak ini. Nah, jadi ini kesimpulannya. Problem utama pendidikan karakter atau akhlak mulia, ya, kenapa tidak berhasil? Karena memang dalam sistem pendidikan nasional masalah karakter ini tidak dipentingkan. Memang nggak dipentingkan sebenarnya. Itu cuma di kertas saja. Contohnya apa? Tes masuk PTN, tidak ada tes akhlak. Berarti bagaimana kita mau mendidik cendekiawan, orang-orang pilihan kan? Yang mahasiswa yang diterima di PTN itu nggak main-main loh. Yang daftar rata-rata 800.000. Yang diterima sekitar 200.000. Ya, 185-an ribu gitu. Tiap tahun segitu. Nah, bayangkan itu pun ya hanya sekitar 2.000 SMA yang boleh ikut tes PTN. Jumlah SMA di negeri kita itu sekitar 23.000. Atau bayangkan kalau pendidikan kita ya dikatakan yang unggul adalah yang diterima di PTN, sekolah unggul itu. Jelas yang bisa diterima PTN itu orang pinter. Jadi kalau pendidikan terbaik adalah yang lulusannya banyak diterima di PTN, itu secara teori pendidikan sudah salah. Karena tidak semuanya bisa diterima di PTN. Daya tampung terbatas, semua nggak mungkin semua orang pinter kan. Makanya Islam memberikan panduan yang berbeda. Ya kan? Yang namanya kriteria terbaik itu bukan pada kepintaran, bukan pada kecantikan, bukan pada popularitas, bukan pada jabatan, tapi takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Gitu. Nah, orang yang takwa, ya taat pada Allah, produknya apa? Akhlakul karimah. Ya, jadi kalau kita mengatakan yang terbaik adalah yang berakhlak mulia, ya itu objektif, itu adil. Kenapa? Karena semua orang, ya pintar atau bodoh, kaya atau miskin, ya jelek atau cakep, itu semuanya harus berakhlakul karimah. Gitu. Kan gitu ya. Jadi kalau kita bilang objektif pendidikan itu ya, apa namanya yang harus kita rayakan itu kalau anak-anak ini berakhlak mulia, maka harus ada tes masuk PTN itu tes akhlak. Sekarang gampang tesnya itu, lihat aja riwayat medsosnya, ya jejak digitalnya. Jadi nggak bisa itu lah. Ini yang kedua juga begitu. Penilaian ranking kampus atau sekolah tidak ada kriteria karakter atau akhlak. Nah ini nggak adil, ya. Nah, kemudian yang ketiga, buktinya apa? Aspek akhlak tidak menjadi kriteria kelulusan terpenting. Nah saya tidak mau ya menuding ya, tapi kita harus introspeksi ke dalam, terutama lembaga pendidikan Islam. Perguruan tinggi Islam, apakah akhlak mulia ini menjadi ya kan kriteria kelulusan terpenting?
Nah, itu introspeksi, ya. Jadi solusi pendidikan akhlak apa? Itu kan rujuk konsep Gajah Dewantara dan para ulama Nusantara. Ya, jadikan sekolah dan perguruan tinggi sebagai pondok pesantren, sebagai miniatur peradaban mulia, ya, dengan ciri utama pengutamaan akhlak mulia, kecintaan kepada ilmu, keteladanan guru atau dosen, pembiasaan atau pembudayaan, disiplin penegakan aturan, ya, kemudian pemberdayaan guru sebagai penanggung jawab utama pendidikan karakter akhlak mulia. Jadi percayakan pada guru, ya, dan orang tua. Kemudian yang berikutnya pemberdayaan orang tua sebagai guru keluarga. Ini solusinya, ya. Jadi kalau tadi penerapan Perpres nomor berapa tadi ya? Tahun 2017 tentang PPK penguatan pendidikan karakter, ya ini solusinya. Ya, inilah yang tahun 2017 dulu sudah pernah saya tulis, nyantri atau mati. Ya, jadi kalau mau dalam situasi sekarang, ya, kita sukses pendidikan, ya, kembali ke pesantren. Saya kira itu, ya. Nanti yang lanjutnya ini penjabaran dari itu. Jadi terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.